Hal pertama yang dilakukan wanita itu setelah bereinkarnasi adalah memanipulasi undian buta, membuat wanita licik menjadi pemenang beruntung, dan menikah dengan sang CEO. Inilah skenario yang paling diinginkan oleh CEO. Meski ia tumbuh besar bersama dua bersaudara itu, namun hanya wanita licik yang ia sukai. Sayangnya ayah sang CEO menganggap keluarga wanita licik tak sepadan. Karena itu CEO terpaksa mengadakan undian buta untuk mempertaruhkan peluang 1:1000 di kehidupan sebelumnya. Ibu dari kedua bersaudara itu diam-diam mengubah hasil undian demi menjaga rahasia wanita licik. Akhirnya wanita yang kini bereinkarnasilah yang terpilih dan menggantikan wanita licik menikah dengan CEO. Saat itu wanita itu sangat bahagia, langsung memeluk CEO dengan penuh sukacita. Namun ia tak menyadari, tatapan CEO sepenuhnya tertuju pada wanita licik. Saat ia menantikan hari pernikahan dengan gembira. Di hari pernikahan itu, CEO tiba-tiba menamparnya dengan marah. Belum sempat ia bereaksi, ia langsung diseret ke altar tempat jenazah wanita licik berada. Ia kebingungan melihat kejadian itu. Namun CEO menuduhnya sebagai pembunuh wanita licik. Ia mencabut cincin dari jari wanita itu, merobek gaun pengantinnya yang telah dipersiapkan dengan hati-hati, bahkan memaksanya masuk ke dalam peti mati wanita licik. Di ambang kematian, wanita itu hanya punya satu pikiran. Jika CEO tahu rahasia wanita licik, apakah ia masih akan memperlakukannya seperti ini? Dalam sekejap, cahaya putih menyilaukan menyelimuti semuanya. Wanita itu kembali ke hari pemilihan istri lewat undian buta. Ia melihat dengan mata kepala sendiri. CEO kembali mengulurkan tangan ke kotak dengan nomor miliknya. Namun kali ini, ia tak akan membiarkan tragedi terulang. Ternyata 18 tahun yang lalu, ibunya meninggalkan ayahnya yang sakit keras dan memaksanya ikut menikah dengan cinta pertama sang ibu. Sejak hari itu, di mata sang ibu hanya ada anak hasil pernikahan baru, yaitu wanita licik itu. Sementara CEO dari keluarga sebelah menjadi satu-satunya cahaya hangat dalam hidupnya. Saat tumbuh dewasa, ia pun jatuh cinta pada CEO tanpa bisa mengendalikannya. Namun saat ia pikir CEO juga mencintainya, wanita licik itu perlahan mengambil posisinya. Tapi wanita licik tidak boleh menikahi pria itu, karena ia menyimpan rahasia besar yang mengejutkan. Di kehidupan sebelumnya, ibunya mengubah undian yang seharusnya diberikan pada wanita licik, lalu menipu wanita itu dengan mengatakan, ia sungguh berharap anak sulungnya bahagia. Namun justru, kebaikan itu menyeret wanita itu ke dalam lubang kematian. Di kehidupan baru ini, ia tak akan lagi membiarkan orang lain mengendalikan hidupnya, dan bersumpah akan membuat ibu dan wanita licik membayar mahal. Benar saja, melihat hasil undian, wajah ibu dan wanita licik langsung berubah drastis, namun tetap berpura-pura tersenyum demi menutupi kepanikan. Tak lama kemudian, ibunya datang dengan marah, menuduh wanita itu memanipulasi undian, dan memaksanya untuk membuat CEO membatalkan pernikahan. Tapi ibunya tidak tahu, sekarang wanita itu telah bereinkarnasi. Begitu tiba di rumah, ia melihat wanita licik merobek hadiah terakhir dari ayahnya. Amarah yang selama ini terpendam langsung meledak. Ia menampar wanita licik dengan keras. Wanita licik hendak membalas, namun matanya melirik ke cangkir berisi air panas di atas meja. Wanita itu langsung teringat kejadian di masa lalu, saat wanita licik memfitnahnya telah menyiramkan air panas, dan CEO yang buta oleh cinta malah menyiram air panas ke tubuhnya sendiri. Kali ini, ia tidak akan tinggal diam. Saat wanita licik terpaku, ia mendorongnya hingga air panas menyiram tubuhnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa puas bisa membalas. Namun ia tak menyangka, wanita licik kini mengalihkan dendamnya pada sang ayah yang sedang sakit. Hari itu wanita itu pergi ke rumah sakit menjenguk ayahnya yang koma. Dokter mengatakan, beberapa hari terakhir pasien sempat sadar sesekali, menandakan kondisi membaik. Namun alat bantu napas masih harus tetap digunakan. Saat itu ia langsung teringat, di kehidupan